Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ilvianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah, maka perlu adanya kolaborasi dengan warga sekolah untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan positif. Untuk mewujudkan hal tersebut, di sekolah perlu diterapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Diane Goshen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Seorang guru harus mampu menempati posisi kontrol sebagai manajer. Di posisi manajer, guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas terbentuk dari kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berada di posisi kontrol manajer, harus mampu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi yaitu untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan membiasakan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dapat diwujudkan. Budaya positif di sekolah dapat terwujud ketika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Selain itu, budaya positif di sekolah juga dapat terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah dengan menjalankan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Salah satu perubahan yang diharapkan dengan adanya visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah sehingga mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan prakarsa-prakarsa perubahan yang berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Dengan mempelajari modul ini, saya dapat memahami bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memahami konsep-konsep inti budaya positif, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun hal yang menarik buat saya adalah penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapannya, seorang guru bersama-sama dengan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya, bukan mencari siapa yang salah dan menghukumnya, sehingga mampu menciptakan generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini saya menjadi guru dengan posisi kontrol penghukum dan pemantau. Apabila saya mempertahankan posisi kontrol ini, maka budaya positif di sekolah saya sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, perlahan saya mengubah posisi kontrol saya menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memperbaiki diri saya secara perlahan. Saya mulai menerapkan konsep-konsep inti terkait budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid di kelas. Saya merasa sangat senang dan bersemangat untuk terus berubah dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan saya yang masih keliru, agar mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu secara perlahan konsep-konsep inti budaya positif sudah mulai dilakukan, seperti pembuatan keyakinan kelas. Yang perlu diperbaiki yaitu mengubah posisi kontrol guru menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada di posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan yang saya rasakan pada saat itu, saya merasa paling benar di hadapan murid, tanpa mengindahkan alasan murid ketika melakukan kesalahan. Saya berpikir, salah ya salah, dan kesalahan harus ada sanksi atau hukumannya. Tapi, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa sikap saya sebelumnya tidak mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Sekarang, saya berusaha untuk mengubah posisi kontrol saya sebelumnya menjadi posisi kontrol manajer. Saya merasa lebih tenang dan mampu menerima alasan murid mengapa ia melakukan kesalahan. Sebelumnya, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas saja, dengan mengatakan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu bagaimana cara berkolaborasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, wali murid, dan masyarakat, sehingga mampu menciptakan karakter dan budaya positif tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan bermasyarakat. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat.